Assalamualaikum para wargi PHR. Berjumpa kembali di channel kami yang selalu setia menyimak kisah-kisah gaib yang kami sajikan. Semoga bermanfaat dan tidak lupa doa kami agar para wargi senantiasa Allah berikan kesehatan serta kemudahan dalam hidup. Di Indonesia, kisah-kisah yang berkaitan dengan hal-hal berbau mistis kerap menjadi perbincangan hangat yang menarik di kalangan masyarakat. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas kisah kota gaib Saranjana, Padang 12, dan Wentira. Mitos tentang adanya pemukiman-pemukiman gaib memang bukan hal yang baru di Indonesia, sebab beberapa wilayah yang ada di negara kita ini konon memang ada tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bersemayamnya negeri-negeri yang berdimensi lain. Salah satu kawasan yang dipercaya menyimpan 1001 misteri kota gaib yaitu Pulau Kalimantan. Seperti kota Saranjana yang diyakini berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, dan Padang 12 berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Lalu yang akan kita bahas sekarang adalah negeri Paloh. Di desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, atau dekat perbatasan Malaysia, banyak orang yang percaya bahwa di tempat itu ada sebuah negeri yang berdiri, namun tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Mitos yang beredar mengatakan bahwa Paloh sendiri sebenarnya adalah negeri gaib yang kemajuannya lebih pesat dibanding peradaban manusia sekarang. Sosok yang tinggal di sana pun bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita walaupun berada di dimensi yang berbeda. Tapi yang namanya mitos biasanya akan dikuatkan oleh kesaksian orang-orang. Memang ada beberapa warga yang mengakui pernah melihat penampakan infrastruktur modern. Hal itu sebenarnya tidaklah aneh jika muncul di sana, lantaran wilayah Paloh adalah yang dijadikan sebagai zona konservasi. Di sana juga sempat terjadi beberapa kali kasus anak yang menghilang dan tidak kembali. Ada yang bisa kembali setelah katanya mendapat izin dari suku di sana. Anak-anak yang kembali biasanya akan bercerita bagaimana mereka diajak oleh anak-anak misterius yang diduga sebagai penghuni Paloh, atau yang dikenal dengan sebutan kaum Bunian. Tidak hanya warga sekitar, beberapa pencinta alam pun sempat menjejaki wilayah Paloh. Ada dari mereka mengatakan bahwa melihat semacam kota modern di kawasan yang mereka lalui saat itu. Salah satu kasus yang menguatkan kepercayaan orang-orang akan adanya negeri gaib di sana adalah kasus hilangnya pesawat TNI saat melintasi kawasan itu pada tahun 1970. Peristiwa misterius itu dianggap peristiwa gaib yang tidak bisa dipecahkan dengan nalar pada umumnya. Berdasarkan ahli ilmu metafisika, para awak dan penumpang pesawat tidak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan menetap di sana. Semenjak kejadian itu, makhluk halus negeri Paloh lebih sering menampakkan diri. Hal tersebut membuat penduduk gempar. Lokasi negeri Paloh sangat dekat dengan perbatasan negeri Malaysia. Di wilayah tersebut, suku gaib ini mendirikan sebuah kerajaan yang sangat besar. Negeri Paloh dipercaya memiliki peradaban yang sangat maju. Negeri Paloh disebut-sebut memiliki kota yang modern. Masyarakat negeri Paloh dipercaya mampu membangun dan memajukan kota. Kemudian secara konstitusional, negeri Paloh mengusung pola kerajaan. Pemimpinnya adalah seorang pangeran bernama Sandi. Ciri-ciri fisik negeri Paloh seperti warga kota gaib pada umumnya, yang tidak memiliki piltrum atau garis di antara bibir dan hidung.
Namun warga Paloh ada sedikit perbedaan, yaitu memiliki alis yang menyambung. Sedangkan Raden Sandi ini adalah manusia biasa. Sebelum saya menceritakan asal-usul Raden Sandi, pemimpin di negeri Paloh ini, Raden Sandi tentu banyak versi yang beredar di masyarakat, dan ini salah satu versinya. Raden Sandi beliau keturunan Raja Sambas. Kelakuannya sangat berbeda dengan saudaranya yang lain. Salah satu kebiasaan yang paling disukai dan sering dilakukan yaitu berburu. Kalau sudah berburu biasanya 2 atau 3 hari baru pulang ke rumah. Dan hal inilah sekali-kali orang tuanya memberi teguran. Pada suatu ketika Raden Sandi dipanggil orang tuanya dan berkata, "Sandi, kamu aku lihat lain dari saudara-saudaramu yang lain. Selalu saja kau yang ke hutan atau sampai ke daerah Paloh berburu mencari kijang, burung, atau pelanduk. Hasilnya tidak ada juga. Jadi aku rasa lebih baik kamu tinggal di rumah saja. Itu anak istrimu siapa yang akan mengurusnya? Kami memang sanggup memberinya makan. Tapi kamu sebagai suaminya, kamu yang lebih banyak memberi perhatian, mendidik, baik itu kepada anak-anakmu, istrimu, itu adalah tanggung jawabmu." Raden Sandi orangnya pendiam dan tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya, terlebih-lebih kepada orang tuanya. Dan bagaimanapun kemarahan orang tuanya tadi, ia cukup diam saja. Namun di dalam hatinya mengakui karena begitu telah menjadi kebiasaannya yang suka berburu. Pada suatu hari Raden Sandi seperti biasa akan pergi berburu. Ia menyiapkan senjatanya yang akan dipergunakan untuk pergi berburu. Lalu ia pergi menemui istrinya. "Hari ini aku akan pergi berburu lagi. Entah 1 hari, 2 hari, aku tidak tahu. Cuma aku minta kepergianku, jangan kau ceritakan pada ayah dan ibu." "Mengapa pula?" tanya istrinya. "Aku baru saja dimarahin oleh ibu, supaya jangan pergi berburu lagi. Padahal hatiku selalu saja ingin pergi berburu. Jadi, seorang istri haruslah patuh terhadap suami. Hanya jangan lama-lama, maklumlah di dalam hutan, mesti ada sesuatu yang dikhawatirkan," ucap istrinya. "Tidak, aku pergi tidak terlalu lama, mungkin hanya 2 hari saja." Maka berangkatlah Raden Sandi tadi dengan kedua orang temannya. Pergilah mereka bertiga berjalan. Mereka berjalan keluar masuk hutan, keluar masuk jurang, tidak juga bertemu dengan binatang yang dicari. Apalagi rusa, kijang dan pelanduk, burung pun tidak dijumpai. Karena belum juga ketemu dengan binatang buruannya, dan sudah menjadi sifat Raden Sandi, kalau belum dapat, belum pula lah dia puas. Makan pun Raden Sandi lupa, apalagi minum. Akhirnya sampailah mereka ke daerah Paloh. Sesampai di Paloh terdengar suara burung. Kawan Raden Sandi pun berkata, "Den, itu ada suara burung bunyi." "Mana?" "Itu di batang kayu." Raden Sandi pun melihat ke atas. Dilihatnya benar ada seekor burung. Namun burung itu sangat aneh bentuknya. Sangat berbeda dengan burung-burung yang lain. Tidak juga besar, tidak juga kecil. Burungnya bagus, cantik benar burung itu. Warnanya bermacam-macam. Ada hijau, ada merah. Kakinya kekuning-kuningan, sangat menarik hati. Kusumpit saja burung itu. Kalau kusumpit, mudah-mudahan burung itu tidak mati. Dan aku dapat memeliharanya, kata Raden Sandi. Kemudian disumpitnyalah burung itu dan kena. Tepat di kepalanya, matilah burung itu.
Sedihlah hati Raden Sandi karena burung tersebut mati. Sayang burung itu, kalau tidak mati, aku pelihara. Apa boleh buat walaupun mati, tetap akan kubawa pulang, kata Raden Sandi pada temannya. Wah, kita pulang. Sudah hampir 2 hari kita berburu tidak juga mendapat hasil. Buruan hanya dapat burung 1 ekor saja. Akan kusalai agar bulunya tidak rusak sewaktu dibungkus dan akan kusimpan saja. Iyalah, jawab teman-temannya. Pulanglah Raden Sandi. Sesampainya di rumah Raden Sandi bercerita, badanku kurang sehat. Mengapa ya badanku kurang sehat? Bulu kuduku terasa berdiri. Mungkinkah aku sakit? Pada mulanya tidak merasakan apa-apa. Sampai beberapa hari kemudian badan Raden Sandi masih juga belum sehat. Raden Sandi merasakan demam setelah pergi ke Paloh. Lalu ia pergi menghampiri istrinya. Ada apa dengan badanku? Kata Raden Sandi kepada istrinya. Singkat cerita, Raden Sandi diobati orang pintar. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya Raden Sandi meninggal dunia. Konon itu sebagai tebusan atas nyawa burung peliharaan Putri Kebenaran atau orang Bunian yang tewas saat Raden Sandi berburu di hutan Paloh. Orang pintar dari keraton menyatakan bahwa Raden Sandi Braja telah menjadi raja di negeri kebenaran. Wallahu alam bisawab.